wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Adi Syahrul Ramadan, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SDN Besowo 2, Kabupaten Kediri. Hari ini saya akan melaksanakan percakapan pra-observasi sebagai langkah awal nanti melaksanakan kegiatan observasi atau supervisi pembelajaran. Nah, hari ini saya ditemani oleh rekan guru saya, yaitu Bapak Arif. Monggo Pak Arif, silahkan diperkenalkan dulu. Terima kasih waktunya Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Dian Kurniawan. Saya guru di SDN Besowo 2 dan saat ini saya mengajar di kelas 5. Cukup Pak Adi. Terima kasih Pak Arif untuk perkenalannya. Sebelumnya bagaimana kondisi Pak Arif hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih. Nah Pak Arif, hari ini kita akan melakukan percakapan perobservasi sebelum nanti saya akan mengamati atau mensupervisi jalannya pembelajaran yang Pak Arif laksanakan. Siap, boleh. Nah, adapun tujuan dari supervisi nanti adalah saya ingin mengamati bagaimana proses pembelajaran yang Pak Arif laksanakan itu bisa berjalan sesuai dengan rancangan pembelajaran yang Pak Arif buat. Nah, untuk tujuan percakapan hari ini yaitu supaya nanti Pak Arif dalam melaksanakan proses pembelajaran itu dapat berjalan dengan lancar. Oke. Sebelumnya ini nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan Pak Arif. Yang pertama, apa tujuan dari pembelajaran yang akan Pak Arif laksanakan nanti? Terima kasih Pak Adi, izinkan saya menjawab. Adapun tujuan dari pembelajaran yang saya sampaikan nanti Pak Adi, yaitu yang jelas tujuan pembelajaran sesuai dengan RPP, yaitu dengan membuat peta konsep. Nanti harapannya siswa mampu menjelaskan isi teks penjelasan dari media cetak secara benar. Oh baik, jadi tujuan pembelajaran nanti adalah dengan membuat peta konsep, siswa mampu menjelaskan isi teks penjelasan dari media cetak secara benar. Betul nggak Pak Arif? Siap. Oke. Untuk pertanyaan berikutnya Pak Arif, area pengembangan yang ingin Pak Arif capai itu apa nanti? Ya Pak Adi, area pengembangan yang saya ingin capai yaitu ada dua, yaitu kompetensi pengetahuan di sini, di mana siswa mampu mengetahui dan menjelaskan cara-cara perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian arah pengembangan yang kedua yaitu melalui kompetensi keterampilan, di mana siswa mampu melakukan percobaan dengan menggunakan sendok dan air panas. Harapannya di sini siswa mampu membuktikan adanya perpindahan kalor secara konduksi secara benar. Oh baik, jadi nanti area pengembangan yang ingin Pak Arif capai nanti ada dua ya. Siap. Dari aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Keterampilan, betul. Oke. Untuk pertanyaan berikutnya Pak Arif, bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Pak Arif lakukan nanti? Ya, jadi di sini rancangan pembelajaran yang saya lakukan nanti adalah yang pertama menggunakan strategi pembelajaran dengan berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian di sini saya juga akan membagi kelompok menjadi dua sesuai gaya belajar anak. Selanjutnya Pak Adi, model pembelajarannya yang akan saya gunakan adalah pembelajaran berbasis masalah atau dengan istilah disebut problem based learning, dan metodenya nanti akan saya gunakan yaitu pertama diskusi, kemudian saya juga akan melakukan tanya jawab kepada siswa dan juga saya akan melakukan penugasan kepada siswa menggunakan LKPD. Oh baik, jadi nanti rancangan pembelajaran yang Pak Arif akan laksanakan nanti menggunakan rancangan pembelajaran yang berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Dengan alurnya nanti anak-anak dibagi menjadi kelompok sesuai dengan gaya belajarnya. Terus kemudian model pembelajarannya nanti berbasis masalah Pak Arif ya. Betul Pak. Nah, untuk metodenya nanti ada diskusi, ada tanya jawab dan ada penugasan. Oke, baik Pak Arif. Kemudian pertanyaan berikutnya, media yang akan Pak Arif gunakan nanti apa Pak Arif? Nah ini yang menarik Pak Adi. Saya di sini nanti akan menggunakan media yang disenangi anak-anak, yaitu pertama menggunakan laptop,
kemudian proyektor. Di situ nanti akan saya tampilkan PowerPoint untuk penjelasan materi secara lengkap. Kemudian di sini juga anak-anak akan melakukan kegiatan percobaan menggunakan alat bantu belajar atau menggunakan alat peraga pembelajaran tadi. Oh, baik, jadi nanti Pak Arif menggunakan media laptop dan proyektor untuk menampilkan PowerPoint nih, supaya menarik untuk anak-anak. Selain itu juga Pak Arif juga akan menyiapkan menyiapkan alat peraga, alat peraga untuk anak-anak nanti praktek. Iya, betul. Itu. Iya, terima kasih Pak Arif. Untuk berikutnya, ini nanti kapan pembelajaran ini akan Pak Arif laksanakan? Nah, ini sesuai jadwal yang sudah saya tentukan. Insya Allah akan saya laksanakan pada tanggal Senin, hari Senin ya, tentunya hari Senin sesuai jadwal saya. Nanti ada mata pelajaran di tema 6 nanti, yaitu pada jam 2 dan 3. Oh, baik, jadi nanti pembelajaran akan Pak Arif laksanakan pada hari Senin besok. Pada hari Senin di jam 2 dan 3. Baik Pak Arif, sampai di sini dulu percakapan kita hari ini. Nanti kita lanjut, kita bertemu lagi di hari Senin untuk melaksanakan observasi atau supervisi pembelajaran yang Pak Arif laksanakan di kelas. Terima kasih Pak Arif. Sama-sama. Baik, demikian percakapan pra observasi dari saya ditemani oleh Pak Arif, dan kita lanjutkan nanti observasi di hari Senin. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pelan-pelan aja. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Nah, anak-anak sebelum belajar, seperti biasa kita berdoa dulu ya, dipimpin kepada Saiful sebagai ketua kelas untuk masuk ke dalam. Silakan Saiful. Siap, Kak. Doa mulai. Bacaan selesai. Beri salam kepada Bapak Guru. Selamat pagi, Pak. Cepat, Kak. Anak-anak, sebelum belajar kita selalu berdoa. Ada yang tahu kira-kira tujuan apa? Tujuannya apa berdoa dulu? Agar kita diberi kelancaran. Selain itu, agar kita bisa merasakan nikmat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Agar kita selalu bersyukur ya. Sebagai orang bersyukur, tentunya kita adalah sebagai salah satu orang yang beriman. Coba anak-anak, hari ini yang tidak masuk siapa? Kemana? Sakit ya. Terus selain Anda ada lagi? Terus kemudian anak-anak sebelum belajar, tolong tempat duduknya dilakukan dulu. Kemudian mejanya dilakukan dulu. Agar ketika belajar kita merasa nyaman. Yang mejanya dilakukan, diluruskan. Sudah anak? Sudah rapi semuanya? Kalau sudah, kita sebagai bangsa yang memberikan apresiasi kepada bangsa kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semua berdiri dulu ya. Masuk ya, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Coba untuk Rafa masuk ke sini memimpin sebagai
3. 1, 2, 3. Berapa? Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Anak-anak, perhatikan, hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran 1 yang melanjutkan dari pembelajaran materi yang kemarin, yaitu adalah perpindahan kalor yang ada di sekitar kita. Nanti kita mempelajari bagaimana cara-cara perpindahan kalor yang ada di sekitar kita. Adapun tujuan dari pembelajaran ini anak-anak nanti dengan membuat peta konsep dari teks eksplanasi yang saya berikan nanti kepada anak-anak, kalian akan harapannya akan dapat menjelaskan informasi dari media cetak secara benar, yaitu tujuan yang pertama. Yang kedua, anak-anak melalui gambar yang saya bagikan nanti, anak-anak diharapkan mampu menjelaskan cara-cara perpindahan kalor yang benar itu seperti apa. Ada 3 macam perpindahan kalor kemarin, ada konveksi, reduksi, dan radiasi. Yang terakhir, tujuan dari pembelajaran ini nanti kalian juga akan melakukan percobaan anak-anak menggunakan sendok, kemudian apa namanya ini sebagai sumber energi panas. Jadi di sini kalian akan bisa menyimpulkan apa yang terjadi setelah kalian melakukan percobaan. Anak-anak, itu yang nanti akan kita pelajari pada hari ini. Sebelum itu nanti setelah itu nanti kalian juga akan mendapatkan namanya LKPD ya. LKPD ini dibagi setiap kelompok 1 LKPD. Kalian di sini mengerjakan LKPD sesuai dengan petunjuk dari Pak Ari. Bisa dipahami anak-anak? Ya. Coba tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Setelah ini saya bagi, kalian baca dulu. Kita baca sebentar teksnya, kemudian kita melihat video. Aman. Jadi kalau ini dipelajari sama teman-temannya satu kelompok dan juga sampel. Nanti kalau di teksnya di sini, kemudian di sini ada kita konsep ini ya, kita konsep. Ini nanti melihat video dulu baru bisa menyimpulkan, gitu ya. Langsung jelaskan tentang cara-cara perpindahan panas. Jadi semuanya kita lihat dulu. Perpindahan ada 3 ya.
isolator dan nanti ini lepet untuk sebagai alas. Silakan segera maju satu kelompok mewakili untuk mengambil alat percobaan. Rama. Terus saya pun. Terus ini, nah ini ditaruh di atas. Ini. Yang lain apa toka BT-nya? Nah, diamati. Silakan ditaruh sendok mekamnya dulu di atas api. Diamati ya bersama-sama menyanyi tadi. Apa tadi? Mentega yang di atasnya akan itu disebabkan oleh apa? Karena adanya panas, pengaruh panas dan mengenai mentega. Terus dari sini nanti lama-lama panasnya akan terasa di sampai di ujungnya sini. Sudah terasa panas lama? Belum ya, sebentar lagi. Hasilnya dari nanti apa yang terjadi dari percobaan nanti. Dibantu kan? Pak apa ini? Lagi di taman. Nah sekarang untuk memulai praktek Mas Putra pegang sendok dulu. Jangan dulu, sendoknya dipegang, ditaruh di atasnya api. Ya, ditaruh di atasnya api. Apa yang terjadi kita amati bersama-sama. Mentega yang di atas ini akan Cair. meleleh atau mencair. Karena apa? Disebabkan oleh Panas. pengaruh kalor atau panas yang mengenai mentega. Jadi ada perpindahan panas dari sumber api lilin ke sendok. Itu namanya apa? Konduksi. Ya. Namanya sendoknya. Penting. Karena penting. Ya ngomong-ngomongannya. Diskusi nanti kalau di meleleh. Ini tadi kenapa? Jadi ada perpindahan kalor, pengaruh kalor. Ini yang tadi. Ini tadi.
sendok logam merupakan benda konduktor karena dapat menghantarkan panas. Demikian dari hasil kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Isyarul Ramadan, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Buswalo 2 Kabupaten Kediri. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Ini adalah bagian dari lanjutan kegiatan pra observasi dan observasi yang sudah saya laksanakan. Hari ini saya dibersamai oleh pengajar praktik yaitu Bu Nani Mardiati dan juga tentunya dibersamai oleh rekan sejawat saya Pak Arif Dian Kurniawan sebagai observer. Baik, Pak Arif, tujuan dari pelaksanaan pasca observasi ini adalah sebagai refleksi tentang kegiatan yang sudah kita laksanakan kemarin, yaitu pra observasi dan observasi. Nah, pada kegiatan pasca observasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Pak Arif. Baik, yang pertama, Arif hari ini dalam kondisi sehat, nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Arif, bagaimana perasaan Pak Arif setelah melaksanakan pembelajaran kemarin? Ya, terima kasih waktunya. Alhamdulillah hari ini tadi perasaan saya senang karena anak-anak pada saat pembelajaran nanti kelihatan antusias dengan metode yang baru yang saya gunakan, yaitu strategi pembelajaran secara diferensiasi. Baik, jadi perasaan Pak Arif setelah melaksanakan pembelajaran yang kemarin itu anak-anak terlihat antusias, Pak Arif. Ya, betul. Pak Arif merasa senang, merasa puas dengan menggunakan strategi pembelajaran Ya. diferensiasi kemarin, Pak, dengan integrasi sosial Ya. nasional. Baik, baik Pak Arif, untuk pertanyaan berikutnya Pak Arif, bisakah Pak Arif ceritakan kembali kemarin itu area pengembangan seperti apa yang Pak Arif laksanakan kemarin dan langkah-langkahnya seperti apa? Bisa dijelaskan Pak Arif? Ya, baik. Jadi untuk cerita yang dari pembelajaran kemarin, dari langkah-langkah pengembangan yang pertama dari pengembangan pengetahuan, Pak, di sini anak-anak menjadi lebih sangat mampu menjelaskan cara-cara perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Jadi memberikan contohnya seperti apa, menjelaskan istilah dari konduksi, konveksi, dan radiasi. Kemudian dari pengembangan keterampilan ini sangat terlihat sekali dalam melakukan anak dalam melakukan percobaan secara berkelompok. Jadi dari langkah-langkah, tahap-tahap, kemudian melakukan saat melakukan percobaannya sangat lancar sekali, sangat baik dan benar. Kemudian langkah-langkah itu yang saya berikan adalah memberikan pengantar dulu. Jadi setelah saya memberikan pengantar, kemudian saya bagi kelompok menjadi 2 kelompok, kemudian salah satu anak saya bimbing untuk memberikan panduan kepada rekan-rekan yang lain. Seperti itu. Kemudian untuk tahap pembelajarannya seperti biasa saya sampaikan mulai dari pendahuluan, kemudian kegiatan inti dan penutup. Berarti dari rencana pembelajaran atau rancangan pembelajaran yang Pak Arif berikan kepada saya kemarin, waktu pembelajaran sudah terlaksana semuanya Pak Arif? Sudah terlaksana semua dan anak-anak sudah mengikuti dan hasilnya sesuai dengan yang Pak Arif harapkan. Baik Pak Arif, untuk selanjutnya kalau dari rentang nilai Pak Arif antara level 1 sampai 10 ya, kira-kira menurut Pak Arif pembelajaran yang sudah Pak Arif laksanakan kemarin berada di level berapa Pak Arif? Kalau saya sebagai guru kelas itu ada peningkatan level. Kalau kemarin itu dari 7 sekarang menjadi 8. Karena terlihat di sini antusiasnya anak-anak dalam pembelajaran, kemudian pemahaman anak itu lebih cepat memahami. Karena tadi kan kemarin itu satu pembelajaran saya tampilkan sebuah presentasi melalui PowerPoint, ada video tutorial namanya untuk praktek, kemudian cara-cara
kendala-kendala atau kesulitan yang di Pak Arif alami selama pembelajaran kemarin apa Pak? Kalau kendala alhamdulillah itu hampir tidak ada, namun tetap ada. Itu kondisi atau aktivitas yang berada di luar ruangan itu sedikit ada yang mengganggu, suara-suara siswa yang lain seperti itu kurang lebih. Kemudian terus kenapa hal itu kok bisa terjadi menurut Pak Arif? Kenapa? Karena memang dari waktu mungkin ini bersama dengan siswa kelas 1 kelas 2 yang ada pembelajaran lain dari luar kelas. Setelah proses pembelajaran Pak, kompetensi apa yang ingin Pak Arif kembangkan lagi? Kompetensi yang saya kembangkan di sini mengenai pedagogi, ya, pertama pedagogik, kemudian apa namanya, cara penyampaian, penguasaan kelas dan siswa, terutama di karakter anak. Jadi Pak Arif ini lebih bisa memahami karakter Betul. anak-anak nih. Ya. Apa yang diinginkan anak lebih bisa dipahami supaya pembelajaran lebih maksimal lagi gitu Pak Arif. Iya, iya. Terus bagaimana rencana pembelajaran Pak Arif selanjutnya? Kalau rencana saya dari hasil evaluasi dari sini, saya akan meningkatkan dengan melakukan diskusi. Mungkin evaluasi dengan teman sejawat, kemudian melibatkan dari kepala sekolah, berkaitan dengan pembelajaran diferensiasi agar lebih baik lagi. Jadi Pak Arif akan tetap melanjutkan pembelajaran strategi pembelajaran berdiferensiasi Pak Arif. Siap. Terus untuk Pak Arif nanti kapan akan merealisasikan rencana Pak Arif ini? Insya Allah saya akan laksanakan langsung saja, karena kalau Pak Maulana nanti akan kembali lagi mungkin itu ya pembelajarannya. Insya Allah minggu depan boleh saya laksanakan. Siap Pak Arif, berarti Pak Arif ini merencanakan untuk pembelajaran berdiferensiasi ini di kelas Pak Arif bisa berkelanjutan Pak Arif. Insya Allah. Bisa dilanjutkan terus menerus gitu Pak Arif. Betul. Baik, terima kasih Pak Arif. Saya rasa percakapan pasca observasi kita hari ini sudah cukup. Sudah banyak sekali dari obrolan kita ini manfaat yang kita dapatkan di kelas 10 Pak Arif. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf Pak Arif. Sama-sama. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, nama saya Pak Arif Dian Kurniawan. Saya mengajar di SDN Nusa 2 ini. Kebetulan saya mengajar di kelas 5, dan pada saat ini saya menjadi salah satu observer dari Pak Adi Sanur Ramadan yang kali ini menjadi CGP Angkatan 9. Hal-hal yang bisa saya sampaikan, alhamdulillah dengan adanya kegiatan ini saya merasa lebih senang, lebih bersemangat lagi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran pada anak-anak. Kenapa? Karena ada banyak perubahan, ada banyak perbedaan antara pembelajaran yang sudah saya lakukan dengan adanya pembelajaran strategi baru yang telah diajarkan oleh Pak Adi Sanur Ramadan, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, kemudian bernuansa sosial emosional. Terima kasih sekali lagi apa yang telah diajarkan Pak Adi. Mudah-mudahan saya sebagai teman sejawat dan juga rekan-rekan semua di lembaga akan lebih antusias meningkatkan kegiatan pembelajaran dan terutama bermanfaat kepada anak-anak peserta didik. Terima kasih sekali lagi, terima kasih kepada Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Sanur Ramadan, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SDN Nusa 2 Kabupaten Kediri. Alhamdulillah, hari ini saya telah melaksanakan seluruh rangkaian dari coaching atau supervisi, mulai dari pra-observasi sampai dengan pasca observasi, di mana saya di sini mengobservasi rekan sejawat saya yaitu Bapak Arif Dian Kurniawan. Beliau mengampu di kelas 5. Selama proses kegiatan observasi ini alhamdulillah berjalan dengan lancar.
rekan sejawat saya juga sudah melaksanakan dengan baik, dan juga beliau juga merasa mendapatkan manfaat dari apa yang telah kita laksanakan tadi. Semoga ini dapat menular ke rekan-rekan sejawat saya yang lain, khususnya di lembaga SDN Besoro 2 ini, yang akhirnya dapat menjadikan pendidikan atau kegiatan belajar mengajar di SDN Besoro 2 ini menjadi lebih baik ke depannya. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada pengajar praktik saya, yaitu Bu Nani Madiati, yang selama ini telah setia mendampingi saya, memberikan masukan, memberikan bimbingan, utamanya terkait dengan kegiatan coaching. Saya akhiri, terima kasih banyak untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.